Pak, ini Gimana, Reza? ada yang tanya caranya mencari fokus di kondisi cahaya minim itu gimana, Pak? Oh ya benar, jadi kalau kita foto di kondisi yang gelap, di ruangan yang gelap atau bisa bahasa fotografinya low light, itu kita akan sulit mencari fokus, ya kan? Contohnya seperti ini, mirrorless nih, kita menggunakan EOS RP, nah terus Pak Guru nyalain dulu nih. Nah nih, misalkan Pak Guru mau foto di depan ya, foto begini, ini kan gelap nih kan? Gelap nih, ini bukan lensanya, belum dibuka, udah kebuka ya penutup lensa, dan ini dia gelap. Tapi kita inginnya settingannya seperti ini, pokoknya harus seperti ini. Ini kalau kita tekan setengah, juga kadang-kadang tidak membantu ya, nggak kelihatan. Nah, maka caranya kita bisa klik menu, ya, di icon gambar kamera ini pilih yang nomor 3, itu ada namanya Expose Simulation. Biasanya defaultnya nih di sini enable, ya. Ini kalau kita ganti ke disable, begini. Nah, sekarang kita lihat, nah dia udah terang tuh terang kan? Tapi tampilan exposure yang ada di LCD ini, gelap terangnya tidak akan berpengaruh di settingan shutter, diafragma, atau ISO. Kita coba ya. Ini kalau Pak Guru kasihnya kan harusnya over nih, tapi dia tetap seperti itu, ya kan? Tidak berpengaruh kan? Tapi ini akan sangat membantu kita jika kita ingin foto di tempat yang gelap. Misalkan nih, kalau nggak percaya ya kita matikan dulu nih. Kita matikan lampu ya. Lampu. Nah ini kan gelap nih, suasana kita gelap ya. Gelap. Coba lihat di depan itu juga objeknya gelap. Oke? Ini mungkin kalau di handphone tidak terlalu gelap ya, tapi ini kalau di realnya gelap. Oke, kita coba sekarang nyalakan, ya. Nih, dia tetap terang, jadi cari fokusnya enak. Oke? Nah, kalau ini misalkan Pak Guru matikan, ya, Pak Guru enable artinya Pak Guru enable, Pak Guru pakai efek yang ada di settingan kita, dia tambah gelap dong, ya kan? Gitu. Jadi begitu caranya kalau kita menggunakan EOS RP. Tapi kalau kita menggunakan mirrorless yang Sony A6000 beda lagi ya. Contoh ini Sony A6000 ya. Oke, kita coba nyalakan. Nah, ini sama ya. Ketika Pak Guru arahkan ke model, di sini gelap ini. Settingannya 250 f8 ISO 200, dia gelap. Nah, maka caranya kita bisa tekan menu. Nah, beda lagi nih menunya ada tadi kalau di Canon kan di gambar kamera ya. Ini gambar yang roda gerigi. Nomor 2 namanya Live View Display. Nah, settingan efeknya on. Efek itu maksudnya settingan segitiga exposure-nya dia akan mengikuti display dari kamera kita. Nah ini kita klik pilih yang off, kita off kan. Sekarang kita lihat, nah terang dah, ya kan? Terang. Dia terang. Dan sama ketika kita rubah ISO-nya, misalnya ini Pak Guru rubah, Pak Guru naikin di angka 2500, dia tetap terang. Terangnya stabil, tidak over, begitu ya. Tapi kalau Pak Guru kembalikan ke settingan displaynya ini ke on, ya dia akan, kita lihat. Nah, segini dapatnya di 2500, ini akan tetap low light ini, sulit. Walaupun di A6000 ini ketika kita rilis shutternya, kita tekan setengah shutter, dia sudah membantu sih dengan kasih terang baru kasih gelap. Dapat fokus dulu baru dia, setelah fokus dapat dia kasih tampilan sesuai dengan settingan kita. Tapi kadang-kadang itu tidak membantu ya, maunya kita kan tetap terang biar bisa seleksinya enak gitu ya. Nah, caranya tadi di menu Live View Display. Paham? Paham. Nah, beda lagi kalau misalkan di kameramu ya. Kameramu ini menggunakan kamera APS-C ada ya, coba aku lihat. Ini APS-C 1500D ya. Ini seri yang sensornya rendah ya. Nah, kalau di DSLR, di sini kan kalau DSLR itu kan kita dituntut untuk menggunakan namanya viewfinder. Kalau kita menggunakan display tidak disarankan, karena kalau kita menggunakan display ini biasanya kita akan lebih lambat mencari fokus ya. Kecuali mirrorless yang sudah di set teknologi terbaru, mau pakai display mau pakai viewfinder nggak masalah. Tapi kalau DSLR disarankan menggunakan viewfinder seperti ini ya. Tapi ketika kondisi seperti ini juga tidak akan membantu ya. Nah, makanya untuk kondisi ini mau nggak mau kita harus menggunakan live view di sini. Live view. Nah, ini kan masih gelap nih ya. Settingannya ISO 800, 5,6, 100. Tapi kalau kita rilis, kita tekan tombol shutternya ini setengah, otomatis si DSLR ini sudah membantu kita untuk kasih terang display, dapat fokus, baru dia kasih settingannya sesuai dengan settingan kita. Begitu. Artinya kalau di kamera DSLR ini kita tidak bisa berbuat apa-apa, artinya kita memakai yang ada di sini aja, kita nggak bisa setting seperti tadi ya. Tapi caranya tadi ya, caranya kita bisa menggunakan tadi live view aja gini, display gini. Kalau mau foto misalkan low light ya. Soalnya kalau gini, ini kadang-kadang nggak dapat nih, ya tetap gelap nih kalau dari viewfinder. Nah pakai aja nih, ya kalau foto-foto studio biasanya ya. Nah kita foto, cekrek, nah nih hasilnya dia tetap akan terang. Oke, gitu ya.
Oke. Oke, bisa? Bisa. Bisa. Jadi kalau sekali lagi kalau untuk kamera DSLR gunakan live view ya. Tapi kalau misalkan Pak live view tidak memungkinkan, ya udah solusi kedua kita harus menggunakan lighting ya. Kita menggunakan lighting, kita ambil pencahayaan, kita sorot ke model kita. Walaupun terkadang itu mengganggu ya mau gimana lagi ya, seperti itu. Tapi percaya deh kalau kita menggunakan lighting ke model, kemudian kita menggunakan speedlight atau flash dari perangkat yang berbeda atau teknik strobis seperti itu, maka nanti cahaya yang kita tembak ke model itu dia akan tereduksi, ya. Dia nggak akan berpengaruh ke model, ya, karena lebih kuat cahaya flash yang kita gunakan. Paham ya? Paham. Nanti kalau kurang paham ya boleh nanya lagi di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, begitu ya. Oke, sip. Nanti balasin tuh, nanti Pak Guru kirim video ini ke dia. Oke.